Shalom semuanya, selamat datang dalam YouTube channel segmen Kerinduanku ini. Saya berdoa firman hari ini boleh menjadi berkat, boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan mengingatkan setiap kita tentang siapa kita di dalam Kristus dan apa yang warisan kita punya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk, seperti biasa kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya kuasa Allah nyata, dan siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati secara luar biasa. Halo Roh Kudus, Engkau dirindukan, dinantikan, disambut di tengah-tengah kami. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Dan hari kita akan belajar sebuah tema yang memberkati saya, yaitu temanya adalah hati yang mau mengucap syukur. Lukas 17, 15-19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19, lalu ia berkata kepada mereka, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara pasti tahu kisah ini, ada 10 orang yang mengalami sakit kusta. Dan ke-10-10-nya sembuh, saudara. Tetapi hanya satu yang kembali. Dan celakanya dia orang Samaria. Artinya 9 itu orang Yahudi, orang yang tahu firman, orang yang ngerti, orang yang tahu bagaimana harus mengucap syukur. Tapi yang kembali hanya orang yang gak ngerti, yang gak paham, tapi lebih tahu diri. Artinya dari ayat yang kita baca tadi, hanya 10% dari orang yang ditolong Tuhan yang kembali menjumpai Yesus untuk mengucap syukur. Kadang-kadang kita tuh hebat ketika meminta, tapi kita gak pandai ketika kita mengucap syukur. Oh, ketika belum dapat, tiap hari doa, tiap malam doa, puasa, terus minta. Giliran udah dikasih, lupa ngucap syukur, lupa kamsia. Doanya nggak kayak dulu sebelum dikasih, doanya nggak kayak dulu sebelum diberi sama Tuhan. Makanya banyak di antara kita kadang-kadang Tuhan sering kasih masalah. Kenapa? Karena Tuhan mungkin berpikir seperti ini. Oh, kamu tuh lebih dekat sama aku ketika punya masalah. Makanya kadang-kadang Tuhan gak langsung jawab doa kita. Karena kadang-kadang Tuhan tuh pengen deket-deket sama kita. Suatu hari anak saya minta sesuatu sama saya. Saya gak langsung kasih lu. Kenapa? Karena kalau langsung saya kasih, dia pasti oke, makasih papa. Dia lari. Kadang-kadang saya gak mau. Cium papa dulu. Udah cium, peluk papa dulu. Sayang-sayang papa dulu. Saya lamain. Karena bagi saya bukan soal bagaimana dia dapet. Tapi bagi saya tuh mau kamu deket. Karena kalau udah saya kasih, dia pergi tinggalin saya. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan sampai kita tuh hebat meminta, tapi kita gak hebat mengucap syukur. Kalau bahasa saya tuh tahu diri. Tahu diri. Oleh karena itu bagaimana kita dapat mengerti, bagaimana kita memiliki hati yang mau mengucap syukur. Yang pertama, 1 Timotius 6, ayat 6 dan ke-10. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa-apa ke dalam dunia ini, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Bagaimana kita dapat memiliki hati yang mau mengucap syukur? Dengan belajar berkata cukup. Tahu diri kapan berkata cukup. Coba gaji saya 10 juta. Giliran 10 juta, coba gaji saya 20. Coba 30 dan seterusnya. Saya percaya berkat Tuhan lebih dari cukup untuk kebutuhan, untuk keperluan. Tapi berkat Tuhan tidak akan pernah cukup untuk kemauan atau kedagingan kita. Seorang founding father bangsa India namanya Mahatma Gandhi
pernah mengeluarkan sebuah kutipan yang memberkati saya. Hati manusia hanya segenggam, namun seisi dunia tidak mampu untuk memuaskannya. Wow, segini nih hati kita. Tapi dunia yang begitu luas tidak dapat memenuhinya. Sebuah kisah yang menarik, Raja Adolf Fredrik pada tahun 12 Februari 1771. Raja Adolf Fredrik makan besar. Ia menyantap hidangan yang terdiri dari lobster, kaviar, sauerkraut atau alias kol asam, irisan kubis yang difermentasi, ikan haring atau ikan herring asap, dan berbagai makanan yang lain. Saudara mau tahu dia matinya kenapa? Mati karena kebanyakan makan. Kadang-kadang dari makan aja kita udah kelihatan siapa kita. Kalau pesan makan nih, lapar mata kata orang, pesen yang banyak. Giliran nyampe kita baru sadar. Banyak di antara kita membeli sesuatu yang kita sebenarnya nggak perlu. Saya yakin kalau kita buka lemari kita, lemari saya juga sih. Kalau kita buka banyak barang yang kita beli, itu kenapa gue beli ini? Kenapa gue beli ini? Tapi lapar mata. Kita ngerasa perlu, kita ngerasa butuh. Oleh karena itu yang pertama adalah tahu kapan berkata cukup. Karena kalau kita nggak pandai merem kedagingan kita, maka kedagingan kita akan membunuh kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki hati yang mengucap syukur. Yang kedua, fokuskan pikiran kita pada hal kekekalan. Firman Allah mengatakan, tetapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tapi kami memperhatikan yang kekal. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Artinya arahkan pandanganmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Hidup itu bukan hanya sekedar di dunia ini. Dunia berapa sih? 70, 60, 80, paling top 100. Extraordinary di bawah 100 atau di bawah 1% dari sepenuh dunia, mungkin 110, 120. Itu udah super extraordinary. Kalaupun usia sudah 120, udah gak bisa makan enak lagi kan. Jalan juga harus susah. Fokuskan dirimu kepada hal yang kekekalan. Ingat, ketika ada masalah, ujian dan tekanan membentuk karakter kita. Selalu pegang ini. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Jangan pernah nyerah. Karena saya percaya masalah itu semua orang ngalamin. Sebagai contoh, kita nggak bisa halangin masalah. Sebagai contoh, hal yang paling gampang, kita tidak dapat memberhentikan hujan. Nggak bisa. Tapi kita bisa pakai payung dan tetap berjalan di tengah hujan. Begitu juga dengan masalah. Kita nggak bisa stop, tolak masalah. Kalau masalah itu datang, selama kita mau sabar, selama kita mau berjalan sama Tuhan, kita pasti melihat kemenangan. Kita nggak bisa stop hujan. Tapi apakah kita terus berhenti dan nggak keluar rumah? Kita buka payung, kita bisa berjalan melewati hujan tersebut. Karena ada 3 tipe orang di dunia. Orang yang skeptis, orang yang logis, orang yang beriman. Yang skeptis memperkatakan ketakutannya. Orang yang logis memperkatakan yang dilihat. Orang yang beriman memperkatakan yang ingin dilihat. Sederhana tapi memberkati saya. Kalau orang skeptis, aduh bangkrut nih, aduh bensin naik abis nih. Skeptis, memperkatakan ketakutannya. Kalau orang logis, dia lihat, ya memang bensin lagi naik, gimana dong, susah. Harga bahan pokok naik, susah. Logis, pakai logika. Tapi orang beriman, dia memperkatakan yang ingin dilihat. Walaupun bensin naik, aku percaya Tuhan pasti pelihara. Walaupun keadaan susah, aku percaya orang yang bergantung kepada Allah akan dipelihara. Perkatakan apa yang ingin saudara lihat, bukan perkatakan apa yang saudara takuti. Saya berdoa kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Hati yang mau mengucap syukur. Yaitu yang pertama, kita katakan tadi saudara tahu kapan berkata cukup. Yang kedua, fokuskan pikiran saudara kepada hal yang kekal. Saya percaya firman ini akan mengubah cara kita memandang hidup. Selalu mengucap syukur. Sekecil apapun, biar disertai dengan rasa cukup, rasa ucapan syukur, akan Tuhan tambah-tambahkan. Ucapan syukur Tuhan paling suka. Ucapan syukur mengubah yang kurang menjadi berlimpah. Makan nasi pakai teri, pakai sayur asam. Makan nasi cuman pakai telur dan sayur asam. Atau cuman makan nasi dengan lauk seadanya. Tapi dengan ucapan syukur jadi lebih enak. Dibanding makan steak tapi gerutu
rasa steaknya udah gak enak. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat. Bagikan kepada orang-orang sekitar saudara. Kalau saudara gak keberatan, tulis kolom komentar di bawah apa yang kau syukuri hari ini, agar sama-sama kita menjadi berkat. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang semua. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kami berterima kasih kau kasihi, Allah yang memeliharaku. Mari lebih sungguh lagi, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu, bilang sama Tuhan syukur, syukur bagimu. Dengan sukacita, dengan pengharapan sama Tuhan, segala hormat bagi Raja di atas segala raja, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Kau pelihara kami selamanya, selamanya. Oh, oh, selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Yes Lord, yes. Allah yang memelihara. Sama dengan tim dari studio, katakan syukur dari syukur. Arahkan tangan kepada layar kaca saudara sambil mengucap syukur sama Tuhan. Segala hormat
bagi Allah yang memelihara hidupmu. Dia mengasihimu. Dia mau pelihara masa depanmu. Selamanya. Sejenak naikkan setiap doa saudara di hadapan Tuhan. Naikkan setiap pengharapanmu sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keperluanmu sama Tuhan. Selamanya Dia pelihara engkau dan aku. Selamanya Dia gak pernah tinggalin saudara dan saya. Terpujilah namamu Tuhan. Selamanya.